Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, ampuni hamba ya Allah. Walhamdulillah, terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Wala ilaha illallah, kuatkan tauhid kami hingga akhir hayat kami. Wallahu akbar, Engkaulah tujuan kami ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluhu. Masjid adalah Baitullah, rumah Allah. Dalam surah An-Nur ayat 36, Allah Jalla Jalaluhu menyebut masjid dengan buyut, jamak dari bait, rumah-rumah Allah. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah, ay di masjid Allah, diperintahkan kita memperbanyak zikir kepadanya. Masjid Baitullah. Selama masjid itu dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah, dibangun untuk mencari ridha Allah, dihidupkan dengan ibadah, bahkan dakwah dan syiar Islam, itulah masjid, rumah Allah. Dalam hadis qudsi Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Baitiyal fil ardi al masajid, rumahku di muka bumi ini adalah masjid. Ahbabi umar baiti, para kekasihku adalah mereka yang memakmurkan rumah-rumahku, dari yang mewakafkannya, arsitekturnya, donaturnya, marbotnya, semua yang memakmurkan masjid Allah, apalagi sampai ibadah dan menghidupkan dakwah syiar Islam, hum ahbabullah, mereka adalah para kekasih Allah. Farhan, senang sekali menjadi kekasih Allah, kekasih pencipta langit dan bumi ini. Man arada ayyazurani falyazur baiti. Siapa yang ingin mengunjungiku, kata Allah, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah mereka datang ke rumah Allah. Karena itulah para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang saleh, menyelesaikan masalahnya di antaranya setelah mentadaburkan Al-Quran, duduk di majelis ilmu, kemudian datang ke masjid, mengadu kepada empu masjid Allah Jalla Jalaluhu.
Hadis kursi ini dikunci dengan kalimat yang sangat indah. Wajibun ala muzawir ayyukrima zairahu. Wajib bagi tuan rumah Allah menghormati para tamunya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah mewajibkan diri Allah sendiri untuk menghormati kekasihnya, para tamunya yang datang ke rumah Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita menjadi tamu Allah, duyufullah, duyufur Rahman. Allah rahmati kita. Allah sayang kepada hambanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sayang, sini. Ini kecil-kecil, anak Arifin juga senang ke masjid. Subuh-subuh jam 5 keluar dari masjid menghafal Al-Quran. Menanamkan sejak dini anak-anak kita untuk cinta masjid, agar menjadi kekasih Allah, menjadi tamu Allah yang mendapat rahmat Allah. Karena itu kita disunahkan setiap kali kita masuk masjid, kita berdoa, Allah maftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untuk hamba pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu rahmat Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman cinta Allah. Allah juga mencintai orang beriman. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Bahagia sekali. Allahu Akbar. Karena itu orang-orang beriman berbondong-bondong bersama keluarganya, anaknya, sahabatnya, untuk memakmurkan rumah Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Bahagia sekali mereka yang berjamaah di masjid. Mereka menjadi kekasih Allah, dan mereka pun tercatat sebagai tamu Allah yang Allah akan hidangkan untuk mereka. Dan hidangan ruhani yang paling dirindukan oleh kekasih Allah, orang-orang beriman, adalah rahmat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masjid Baitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid juga rumahnya kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hamba Allah yang senantiasa menjaga salat berjamaah di masjid, kecuali dalam keadaan perang, al-harb, itu pun tetap berjamaah sekalipun dalam keadaan perang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itulah ketika beliau hijrah ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. La masjidun usisa ala taqwa. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Beliau tidak bangun rumah beliau dahulu, tapi masjid lebih dahulu. Maka sejarah mencatat infrastruktur kota Madinah, tanda kutip negara Madinah, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan militer, semua bermuara dari masjid. Tidak heran Rasulullah SAW pun menjelang akhir hayat beliau mengalami panas yang luar biasa. Ketika mendengar azan Bilal, beliau menangis. Bilal, puaskan aku dengan senandung azanmu. Dan beliau kalau mendengar azan sangat senang sekali. Ekspresi wajah beliau sangat bahagia. Seraya beliau berkata, hari ini ya umatku, aku bahagia sekali. Aku senang sekali. Karena azan, panggilan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, panggilan kekasih untuk kekasihnya. Farhan, senang. Karena itu azan bagi orang beriman nada musikal batin yang terindah. Tidak ada nada lagu
lebih indah daripada azan bagi orang beriman. Dan itu tanda keimanan. Ketika mendengar azan dia senang, bahkan mempersiapkan diri untuk menyambut nada azan itu. Keadaan sakit beliau, seraya berkata kepada istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu anha, hantarkan aku ke rumahku. Aisyah radhiyallahu anha berkata, alaisa hadza baitukum ya habiballah, bukankah ini rumah engkau hai kekasih Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, baiti al masjid, rumahku adalah masjid. Asrini ila baiti, antarkan aku ke rumahku. Allahu Akbar. Para sahabat pun menggotong tubuh beliau untuk tetap berjamaah di masjid. Beliau tidak kuat sholat berdiri, duduk, tidak bisa menjadi imam. Disinilah sejarah regenerasi khilafah perdana. Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sebagai makmum salat dalam keadaan duduk. Selesai salat berjamaah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya umatku mengetahui fadail, keutamaan berjamaah di masjid, lau habwa, merangkak pun mereka akan tetap berjamaah di masjid. Sekali lagi, merangkak pun tetap berjamaah di masjid. Sekali lagi, ikhwah fillah, merangkak pun akan tetap berjamaah di masjid kalau ia tahu fadail, keutamaan berjamaah di masjid. Tidak heran Ummi Maktum yang buta minta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya buta dan rumah saya ba'id, jauh dari masjid. Apakah orang semacam saya boleh sholat di rumah? Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, Ummi Maktum, seorang tunanetra, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya buta, wa baiti ba'idun minal masjid, dan rumahku jauh dari masjid. Apakah orang yang seperti aku ini boleh sholat di rumah? Beliau minta dispensasi, rukhsah, keringanan dalam ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, hal sami'tan nida? Apakah kau mendengar azan, ya sahabatku Ummi Maktum? Sami'tu ya Rasulullah, aku dengar ya Rasulullah. Idan la hilatalah, kalau begitu tidak ada alasan bagi kamu kecuali tetap sholat berjamaah di masjid. Ummi Maktum yang buta, yang rumahnya jauh dari masjid, tetap tidak ada alasan kecuali berjamaah di masjid. Kenapa? Karena dengar azan. Azan bukan panggilan muazzin, tapi azan panggilan Allah Jalla Jalaluh. Ikhwah fillah, kalau kita mendapat undangan dari presiden, dari orang-orang penting, tentu kita senang. Apalagi undangan itu untuk mendapatkan penghargaan. Sebulan kita terima, sekampung kita kabarkan. Kita pun persiapkan pakaian, tata kromo saat berjumpa dengan presiden, dengan orang penting. Mendekati hari hanya makin senang. Undangannya jam 8, boleh jadi jam 6 kita sudah duduk. Kenapa? Presiden yang mengundang, apalagi untuk mendapatkan penghargaan. Nah, salahlah perbandingan ini. Sekarang yang mengundang bukan lagi presiden, tetapi yang menciptakan presiden, yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menentukan hidup mati kita, keadaan kita, keluarga kita, rezeki kita, dunia akhirat kita di tangannya. Dia yang mengundang kita. Bagaimana reaksi kita kepada azan? Bagaimana reaksi kita kepada panggilan azan? Dan yang dipanggil hamba-hambanya yang bersyahadah, yang benar syahadahnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada kepentingan, kesibukan kecuali hanya untuk mengagungkan Allah. Maka mereka yang menuju masjid, Allahu Akbar, benar takbirnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang dipanggil, yang bersyahadah, yang merasa Tuhannya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang merasa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Yang tidak bersyahadah tidak dipanggil. Ikhwah fillah, cahaya hati rahimakumullah. Kemudian masjid juga disebut Baitul Mu'minin, ay Baitul Muttaqin. Ada dua hadis ini. Inna likulli makhluk baitan. Wa baital mu'minin, dalam hadis lain Baitul Muttaqin al-masajid, ay masjid. Setiap makhluk punya rumah. Setiap makhluk punya sarang. Setiap makhluk punya markas, center of activity. Setiap makhluk punya rumah. Dan rumahnya orang beriman, masjid. Rumahnya orang bertakwa, masjid. Nah, itu untuk mencari mereka gampang. Ketika azan berkumandang, tegak salat berjamaah, mereka lah orang-orang yang beriman. Perhatikan surah At-Taubah ayat 18. Dengarkan wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang ingin selamat dunia akhirat. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-shalah wa ata az-zakah wa lam yakhsha ila Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman pada hari akhirat, merekalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Kita buka di antara tafsirnya. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar ingin ridho Allah, benar-benar ingin rahmat Allah, benar-benar ingin hidayah Allah, benar-benar ingin ampunan Allah, benar-benar ingin berkah Allah, ziyaratul khair, bertambah kebaikan-perbaikan dalam hidupnya, benar-benar ingin rumah tangganya sakinah, benar-benar ingin mudah mendapatkan rezeki yang halal, thayyib, barokah, benar-benar ingin lancar semua urusannya, mudah semua aktivitasnya, ingin selamat di dunia, dan benar-benar ingin selamat di akhirat, benar-benar ingin bersama para rasul, para anbiya di akhirat nanti, bersama siddiqin, pemimpin-pemimpin yang jujur, orang-orang yang jujur, bersama para syuhada, bersama orang saleh, benar-benar ingin surganya Allah di akhirat nanti, maka merekalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Allahu Akbar. Mereka menegakkan salat, mereka menaikkan zakat, dan mereka tidak takut pada siapapun. Inilah hadiah dari Allah. Mereka yang gemar ke masjid, Allah cabut rasa takutnya kepada siapapun. Jauh dari sifat stres, depresi, post power syndrome, karena keimanannya kepada Allah dan inginnya selamat di akhirat nanti. Sehingga dunia ini tanpa beban. Sebagaimana dia menuju Allah, meninggalkan dunia, lalu dia bertakbir Allahu Akbar bersama saudara-saudara. Ya Allah, ya Rabbana, berkahi kami semua ya Allah. Senangkan kami hamba-Mu untuk selalu memenuhi undangan-Mu berjamaah di rumah-Mu hingga akhir hayat kami ya Allah. Kabulkan doa kami. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin ini. Semoga Allah berkahi kita semua dan negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.